Haleluya. Dimanapun saudara berada, malam hari ini saya percaya adanya kita hari ini sekali lagi bukan karena kekuatan siapapun, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Saya baru saja dikejutkan dengan beberapa berita viral, ya. Dan ini kesimpulan yang ada di hati saya, Tuhan. Ternyata mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah adalah anugerah yang tak bisa ditukar oleh orang. Ya. Jadi saya dan saudara hari ini masih ada di hadapannya oleh karena kita mau menyembah dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Ya. Raja di atas segala raja yang kelak pasti akan datang. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena orang pandai. Sungguh ini karena anugerah. Mari bersyukur untuk apa yang Dia lakukan, yang menolong kita untuk terus berpelihara di dalam Dia. Ya, doa kita, Tuhan, tolong kami menjaga iman, memperjuangkan iman ini, ya, sampai hari yang terakhir. Haleluya. Oh, haleluya.
menjadi
Tak pernah ada yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan firman-Mu dengan sangat. Kasihan setiap bahkan merampas jiwa-jiwa dari api neraka. Engkau tolong. Raja firman-Mu malam ini akan menuntut 1 orang, 1000 orang, sebanyak mungkin orang untuk kumpul di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai berakhir ibadah ini, semua ada di dalam tangan. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kami. Segala sesuatu terselenggara seperti yang Engkau rindukan. Kami bersyukur menyambut perkataan-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mendapatkan Yesus sama dengan mendapatkan segala-galanya. Jadi pengikutnya di bumi ini, kita diwajibkan untuk meninggalkan segala sesuatu. Coba saudara renungkan ini. Itu Yesus yang bilang, kamu menjadi murid. Kamu harus bersedia meninggalkan segala sesuatu. Syarat untuk pernikahan, kalau baca Alkitab, demikianlah laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan pergi bersama dengan istrinya. Dia harus rela kehilangan segalanya. Itu mana? Di bumi. Dan ternyata syarat mengikuti Yesus, syarat menjadi murid, kita harus rela kehilangan segala sesuatu. Selama saudara tidak rela kehilangan segala sesuatu, Yesus tidak pernah akan menjadi segala-galanya padamu. Coba saja, coba renungkan kalimat ini. Yesus adalah segala-galanya. Kapan? Waktu kau rela kehilangan segalanya, maka Yesus berarti kau akui adalah segala-galanya dalam hidup ini. Yesus menjadi segala-galanya. Waktu kapan? Jangan sampai cuma sampai di lambung. Yesus itu segalanya. Mengapa sering Tuhan mengizinkan kita kehilangan segalanya? Supaya saudara tahu, begitu waktu mengalami dan menjadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Dan ternyata saya saksinya, Yesus benar-benar sanggup menjadi segala-galanya. Tidak perlu pinjam kesaksian orang. Berapa kali saya katakan kepada saudara, ini memang bukan perkataan saya, tapi ini perkataan dari masa ke masa, hamba-hamba Tuhan yang rindu menjadi hamba Tuhan yang sesungguhnya. Dia punya prinsip ini, mengkhotbahkan apa yang dia alami dan menghidupi apa yang dikhotbahkan. Jadi bukan teori. Sesungguhnya khotbah itu adalah
ketika seorang hamba Tuhan membagi hidupnya dengan orang yang mendengarkan dia. Itu membagi hidup, itu khotbah. Kalau cuma membagi ilmu, dunia bisa melakukannya. Tapi kalau membagi hidup, itu syarat sebagai seorang hamba Yesus Kristus. Saya terkejut memang saudara. Setelah sekian waktu saya sudah tidak pernah melihat orang ini. Dan tiba-tiba ya begitu dari YouTube. Ya. Karena saya ingin mendengar khotbah, maka tiba-tiba saya buka. Tadi pagi atau kemarin? Tadi pagi. Itu tadi malam saya lupa sih. Pokoknya soalnya ini, jadi ini pencari kayaknya dari kemarin malam ya. Tiba-tiba saya buka dan saya pikir, ini hoax toh. Kan begitu saudara. Orang itu kalau mau mencari pendengar, mencari penonton, dia bisa bikin judul-judul yang membuat orang jadi ingin tahu. Jadi apa? Clickbait. Nah itu. Nah biasanya begitu. Untuk memancing penonton, mereka sengaja pasang judul-judul yang akhirnya membuat orang jadi buka videonya. Padahal beritanya bukan itu. Nah, jadi saya berpikir, ini tahu cuma berita. Dan saya berklik dan saya terkejut karena melihat video di depan saya. Oh iya, saudara-saudara, kemarin itu karena saya akhirnya jadi cari, saya mencari maksudnya video aslinya. Tadinya saya mau taruh di grup WA, ya, supaya saudara yang lihat sendiri. Jadi sebelum ini dijelaskan kepada saudara, saya harap saudara lihat sendiri. Jadi lihat dari mata sendiri, dengar dari telinga sendiri, supaya Anda tahu kalau manifestasi ini dari cara kebenaran, bukan kebetulan. Ya, jadi saya bukan pernah membenci seorang pun. Oh saudara, saya sudah buktikan kepada saudara tahu. Saya kalau lihat ini pendeta bicara yang benar, saya kejar orang itu. Kejar apa? Kan nanti orang bayar dia. Bahwa dari sini, ya. Ini kelihatannya kecil, ya. Tapi untuk memberi persembahan kasih itu bukan kecil, ya. Ini bukan sombong-sombongan, tapi saya tahu harga yang melakukan seperti apa. Yang dari dia naik motor nggak ada. Bagi saya pesan yang dia bawa itu lebih penting daripada siapa dia. Ya, jadi kalau untuk benci ada orang, aduh ini pendeta ini so benci sekali. Aduh saudara, mau benci itu masuk neraka kalau benci itu sama dengan membunuh. Saudara mesti tahu, ya. Kalau kita tulis benci sama dengan membunuh, jangan coba-coba membenci. Kenapa? Kau membunuh. Dan tidak ada orang yang membunuh kok masuk surga. Tidak ada. Karena benci sama kelasnya dengan pembunuh. Maka siapapun Anda, kalau saudara benci, artinya kau sedang menjadi pembunuh dan jahat sampai di surga. Akan. Saya lihat video itu, Yesus bukan juru selamat, dikatakan oleh pendeta doktor.
Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan Allah. Kalau Yesus bukan Allah sudah berkata kalau saya tahu. Nah kalau Yesus bukan juru selamat, ini video dan dibahas oleh sekian banyak orang. Ya viral saudara. Jadi kalau saudara ketik viral khotbah itu keluar, langsung muncul dia nama dan muncul videonya. Toh buka baik-baik mata, bukan mati. Ya, kalau ini sebenarnya siapa? Sudah sejak lama saudara, saya bilang begini ke teman-teman pendeta. Hei, oke, kita kasih yang pendeta kacili, gereja kacili. Suara saya mungkin tidak akan didengar, tapi kalau menurut saya, beliau ini bukan lagi Kristen. Selama sekali saudara, saya lihat caranya dan khotbahnya Tuhan. Anda sudah Kristen, harusnya bikin agama baru, agama dirimu. Karena Kristen itu menyebut Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah gembala yang baik. Firman menjadi manusia, dan semua ini dibantah dengan lengkap di dalam khotbahnya, terang-terangan. Saya, ada lagi. Aduh, kok makin sesat aja sih om? Udah makin tua kok makin sesat. Saya selesaiin bateria. Apa kalian baru tahu kalau dia berdasar? Ternyata mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ini anugerah Allah untukmu, bukan karena kau pandai. Nah, bayangkan ini, kalau orang yang dianggap pandai di Indonesia, tanpa boleh sejajarkan desa, sama mungkin kalau ditantang bobo-bobo ini, 11 dia. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, selama Yesus tetap menjadi Tuhan dan Allahmu, juru selamat di dalam hidupmu, kau yang berharga dan kau yang bernilai. Surga milik kita. Kita sedang dalam perjalanan ke surga. Bayangkan saudara, saya tiba-tiba langsung ingat banyak khotbahnya yang dulu saya begitu suka. Saya bilang tadi beradik, oh Tuhan deh, mama masih ingat sekali kuma. Memang sampai tak masuk sekali saudara. Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Itu khotbah beliau minta 15 tahun lalu. Waktu dia belum terkenal. Beberapa orang yang kenal, dan saya kepada siapa saja saya perkenalkan beliau ini. Muni sudekan dia, muni sudekan. Kayak berbeda bayar berapa semua Pak iklan. Banyak saudara tahu, ya. Terhadap kebenaran itu adalah hidup. Orang gereja kecil, kalau beliau datang di sulut, orang tutup di mana tapi hadir. Artinya saya kehilangan derma, saya bayar kendaraan. Menurut saudara, tidak ini artinya saya menempatkan kebenaran di atas segala sesuatu. Saya tidak pernah kenal dengan dia secara pribadi, tidak pernah. Tapi karena ini menjadi favorit, ini sudah pernah sampai keluar kalau kata dia berarti lama-lama sudah 100 tahun. Karena semua banyak orang sudah pernah dengan orang berkhotbah, cuma dia. Semua anak muda yang bertobat saya perkenalkan. Mau dengan khotbah, tidak usah diperkenalkan nama dia, paling betul. Tuh, bukan apa-apa saudara. Maksudnya karena ada banyak hal yang saya kemudian terkejut. Waduh, ini baru nama pendeta.
No? Benar-benar menjadikan firman Allah segalanya dalam hidup. Hingga suatu ketika saya kemudian tak kaget, saudara. Yang dengan Bogor Pinado Tuhan hadir di seminar karena dia yang bikin seminar. Kok kita kaget? Kita libur dulu bagus sih. Tapi aku bagaimana? Yang salah dengan langsung kan? Halinya semua pendeta kan bukan itu yang hadir. Halinya yang ada di suara, saudara. Semua yang datang. Jadi sering tahu ini orang kata dia apa setuju atau sama dengan saya? Kenapa bukan so memang? Tuh itu saudara, saya masih tekan hati saya, bukan tolong. Tuh siapa tahu cuma itu stok kasihan. Biar tuh yang penting TPK masih bagus. Orang tak tabligkan. Tapi kepada saudara, karena saya melihat semakin hari semakin turun. Oh Tuhan, dia sudah terkenal, tapi kebenaran semakin bergeser. Jadi saya beri peringatan kepada saudara, kecuali yang Anda percaya, dipersilakan. Tapi kepada saudara yang masih merasa saudara Gembala ini sedang berkata kebenaran, dan yang saya inginkan adalah keselamatan kita semua. Saya bilang terus stop badengan kalau begitu, biarkan selesai berurjeng dengan supaya orang tahu ada DP filter. Aduh, siapa kusuhane? Lebih hari lebih sore. Nah main-main saudara, saya juga membeli buku-buku beliau. Dari mulai buku renungan sampai buku di sana. Jadi yang terjadi, mungkin saudara coba dengar sekali, orang 2-3 kali, 5 kali, 10 kali tiap khotbah. Makanya saudara, waktu saya pertama kali tulis namanya di FB, dan orang-orang protes dan gini, loh ibu pendeta ini tentunya ada badengan dia. Nah rasa kita mau tanya yang ada badengan itu siapa? Apa yang cuma badengan Indonesia aja? Sekali-sekali dong tolong khotbah pasti banyak orang. Orang ini waktu membicarakan kebenaran, karena orang tahu arahnya. Saya bilang ke saudara, justru proses ini terus setahun 1 jam khotbahnya. Jadi dia pas 1 jam, semua 1 jam berarti semua habis. Saya tahu dalam bagaimana banyak hal, semua habis khotbah. Ini bukan manusia itu. Makanya saya bilang, kenapa saya mengikut setia? Kok saya bisa tidak terpengaruh? Nah, yang dengan sepotong-sepotong, orang ini tidak terpengaruh. Terus saya lihat, karena kalian tidak tahu, Tuhan itu dari mulai belum terkenal sampai Yesus sangat terkenal. Nah, ya kan sekarang. Dia bilang ini kesalahan orang Kristen. Yang ini dihukum karena khotbahnya lengkap. Kristen sesamanya bilang, karena Kristen menganggap Yesus itu juru selamat. Bukan Yesus juru selamat, tahu? Yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan gembala yang baik. Gembala yang baik itu Yahweh. Sadiki itu ayat Alkitab yang dia mesti cari. Karena semenjak Yesus lahir, surga yang beritahu juru selamat lahir bagimu. Bagaimana?
Ini setan musuhnya cuma satu. Musuh setan cuma satu ya apa? Ini musuh setan. Waktu engkau menjadi sahabatnya, engkau menjadi muridnya, engkau menjadi kekasihnya, engkau adalah musuhnya. Tahu? Maka orang yang kemudian menurunkan Yesus dari tahta yang sebenarnya berarti akan didukung oleh setan. Pasti. Dan saudara dan saya yang sampai hari ini masih bernyanyi, ku sembah kau ya Allahku, harusnya bersyukur dan bahagia. Kenapa? Karena kita ada pada posisi yang benar. Ini benarnya di muka Tuhan. Bayangkan saudara, kematian terjadi di mana-mana. Ya, saudara kita ini ya besok dimakamkan itu usianya belum 34, jadi 33. Sebenarnya kita sama dengan Tuhan Yesus yang 33. Maksudnya ya, kalau dari dulu dia kata memang dari lahir atau memang kata sakit-sakitan. Ini masalahnya Anda sehat-sehat sampai satu ketika kayaknya sakit. Setelah periksa, kayaknya stadium akhir. Coba siapa yang suka begitu? Coba. Nggak sangka. Bayangkan kalau saudara berakhir, ternyata hatimu tidak beres di hadapan Allah. Yesus bukan Tuhanmu, Yesus bukan Allahmu. Yesus kita ini cuma sekedar menjadi anggota gereja, orang Kristen. Orang Kristen menurut keyakinan sendiri. Dia pikirkan dia Kristen. Hanya karena KTP-nya Kristen, tinggal di daerah Kristen, tinggal di gereja. Itu betul. Saya kan dulu ini anak pendeta, ya. Terakhir saudara bapak dan ibu gembala. Ini kan bayangkan ini. Jadi yang namanya diperkenalkan dengan Injil, diperkenalkan dengan kekristenan dari dulu. Terakhir dia masuk di dalam. Saya pikir saya sudah di dalam. Sampai waktu ujian dan cobaan datang, ternyata Yesus cuma dipulih. Ternyata begitu cepat. Saya lupa. Begitu cepat, saya suka masuk gereja. Encet tak betul. Jadi saya ke gereja waktu itu karena takut. Takut cilaka kalau masuk neraka. Cuma itu. Ke gereja karena rindu, karena mencintai Yesus. Ya ampun, sudah tidak ada. Tidak ada, kita tidak tahu itu dia. Saya pikir saya ke gereja. Kenapa? Karena ini kan tertanam kuat di hati, di pikiran. Bayangkan saya dibaptis saja itu alasannya kok. Karena saya mau di Jakarta. Jadi baptis juga kurang kali kok mati. Karena yang akan alasan baptisan, bukan baptis karena melahir baru, baptis karena saya dibaptis usia 20, anak pendeta. Dan orang 13 tahun kita 20 baru baptis. Ya itu cuma karena ya semua mereka malas di Jakarta. Tadi kau cilaka di kapal, tadi kau mati masuk neraka jadi baptis dia. Bukan karena mengasihi Tuhan, bukan karena mengakui ini adalah kebenaran. Dan yang akan berapa banyak Kristen
Kristen dibangun bukan atas dasar mengenal Tuhan dengan benar. Ya, cuma orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mengasihi Dia dengan benar, akan beribadah kepadanya dengan benar. Nah, di luar itu sampai dokter pun bisa merosot. Yang masih penasaran sahabat nanti lebih lengkap saudara dengar. Sahabat saudara lihat, sama ada DP. Karena ini kan masih baru, saudara jadi lengkap DP khotbah, lengkap. Pokoknya nanti saudara lihat. Jadi itu bukan asumsi. Itu bukan orang bikin kesimpulan, bukan. Dia bikin kesimpulan. Saudara berarti dia bikin kesimpulan, dia sudah bikin kesimpulan. Jadi ini bukan orang bikin kesimpulan, nah. Dia sudah bikin kesimpulan. Saudara tidak bisa berkesimpulan cuma dengar tuh. Komentar nama-nama. Coba saudara buka Matius 11. Bayangkan juga, tadi saya baru bilang di khotbahnya itu dia bilang ini ada Yohanes Pembaptis sama dengan Yesus. Tadi saya tulis menit keberapa? Nanti akan saya tunjukkan, dan ini kalau orang nanti lihat, nanti orang periksa sendiri. Ada menit, saya sudah lihat tadi. Nih, menit ke 32, menit ke 32, 50 detik ke 50. Tuh. Yohanes Pembaptis setingkat dengan Yesus. Yang saya bingung, dia baca perikopnya. Kok dia tidak mau baca? Perkataan Yohanes yang bilang apa? Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Itu Yohanes Pembaptis yang bilang, oh Tuhan, saya benar kecil kan? Saya pikir kebenaran ini bermain. Waktu Tuhan meninggalkanmu, waktu Roh Kudus meninggalkanmu, saudara lihat saudara mencari permainan setan. Jadi, sesuatu kemana-mana, Yesus pakai sabuk, saudara. Waktu Yohanes Pembaptis memberitahu kebenaran ini mengenai kamu, keturunan ular muda. Yohanes Pembaptis setingkat dengan Yesus. Yesus datang, baptiskan aku. Yohanes Pembaptis bilang, engkau yang datang kepadaku. Loh, aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Yesus bilang, udah, lakukanlah demikian supaya terjadi genap kehendak Tuhan. Ayatnya ini sangat jelas. Yohanes Pembaptis menganggap Yesus tertinggi dan termulia. Dia ini utusan yang membuka jalan untuk Yesus. Oh Tuhan, bagaimana Yohanes Pembaptis kau setingkat Yesus? Justru tadi ada kalimat-kalimat dan beberapa kalimat yang dia bicarakan. Tampaknya dia hendak meletakkan Yesus di bawah dari Yohanes Pembaptis. Saya sampai begini, oh Tuhan, alangkah mahalnya kebenaran itu, dan Tuhan begitu meremehkannya. Dia kan bukan dokter kemarin sore. Artinya saudara, berapa banyak biaya untuk mendapatkan titel itu, untuk mempertahankan gelar itu.
Saudara sekolah kelas berapa? Kalau saya dan saudara sampai hari ini masih ada dan mendengarkan firman Tuhan yang benar, tolong hargai ini kemurahan Tuhan. Coba kalau pendetamu juga tidak hati-hati, nyedak orang kita ikut-ikut. Dari awal saya bilangkan saudara, ya ini yang namanya dia kan dapat cerita pelan-pelan. Jadi orang yang mama ngantuk, makanya saya tak percaya teman-teman suka dengar dia. Nah mungkin dia cerita pelan. Saudara-saudara, saya sudah bicara lambat-lambat, masanya mengerti. Nah itu dia cerita pelan begitu. Kalau saya gitu, kemudian begini orang tak sombong. Jadi bagaimana saya pakai teman ini lagi bisa mau penambah. Kita kalau dengar pada rumah kantor, oh kasihan. Nah ini cuma orang yang menyukai kebenaran yang suka mau pakai, mau meledak-ledak, lobo-lobo. Ya kalau itu adalah kebenaran, kita tidak benar. Makanya waktu orang-orang protes kepada saya, itu pendeta jangan dengar berbaik lagi. Mau ini mau mendengar kesian. Kita percaya kalau mendengar. Lu buat banyak sudah keras, kok baca di taman-taman, lomba-lomba mau dengar. Cuma orang yang menyukai kebenaran bisa dengar. So dia yang gerak, yang lucu deh kalian, yang lucunya sedikit. Sebenarnya kalau pendeta bergerakkan, itu. Kalau pendeta itu stand up komedi, itu orang pasti dengarkan wajib. Di mana pendeta begitu situ orang. Nah, kalau pendeta keras, yang ada janjikan doi, sudah. Yang ada orang lain. Itu dah. Ini salah saya kira. Tuhan jangan tahu berat. Mana yang jelaskan, saudara. Saya juga dari Islam berdoa. Tuhan, kasih betul Tuhan. Tuhan memang tahu. Tuhan kasih yang siapa kamu sudah jadi lagi itu? Saya pikir tadinya dia sudah kan aku siapa mau tahu sekarang aku so bagus, so sadar atau so apa? Siapa kamu sudah jadi? Tapi kira tadi waktu viral, saya pikir ini waktu beberapa tahun lalu. Saya terkejut 7 hari yang lalu. Khotbahnya tanggal 23 Juni. Seberapa hari? Sekitar itu 10 hari. Iya, 23 Juni baru kok ini. Ya ampun. Nah, benar ya. Ini kan. Coba lihat perkataan Yohanes. Coba dari ayat berapa itu? Ayat 11 apa ya? Ini pengakuan perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Ini Yohanes Pembaptis yang bilangnya orang cuma baca. Coba saudara baca sama-sama. 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dengan bebek, lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes Pembaptis. Bukan kata Rona Ini yang mau baca kan? Sama sekali mau baca. Dikira kamu berada kita. Coba terus. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Terus, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan
memulihkannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Loh, ini perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Oh, Yesus tidak menghakimi apa? Alat penampi sudah di tangan Yesus. Dia datang untuk membersihkan tempat pemilikannya. Kumpulkan gandum pada tempatnya, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yesus baca baru kasih karunia pendeta Rona. Makanya kamu tulis 2 kitab baru. Nah, ikut orang bermau sendiri. Orang ini cuma baca apa yang ditulis dan dikatakan Alkitab tentang Yesus. Setelah dia mengatakannya, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu tetapi Yohanes mencegah Yesus, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Kenapa Yohanes begitu? Kenapa? Karena dia menganggap tidak layak. Siapa dia? Hendak membaptis ini Tuhan, ini Mesias, anak Allah yang Maha Kudus. Masa dia yang membaptis? Orang lain waktu datang Yohanes pada bilang, kamu keturunan berulang-ulang. Siapa yang bilang kalian bisa melarikan diri dari murka yang akan datang? Hasilkan dulu keluar pertobatan. Jangan dipikir akan baptis kamu pasti yang masuk surga. Itu maksudnya. Hidup benar, bertobat dulu. Itu kalau saudara baca ini Yohanes Pembaptis ini, kan dia berjalan dalam rohnya Elia, kata Yesus kepada murid-murid dan tentang Yohanes Pembaptis. Ini Elia yang akan datang. Yesus bilang, kalau mau dipercaya, dialah Elia yang akan datang. Roh Elia ada padanya. Ya, jadi rupanya Elia nyatakan sama orang, nyatakan dia siapa, dia raja, dia nyatakan. Nah ini Yohanes Pembaptis sama. So itu yang terakhir Herodes pancung kepadanya. Dari dia nyatakan. Terus aku yang perlu dibaptis olehmu dan aku yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus yang tidak bercacat celah itu lahir tanpa dosa, ya, hari itu menggenapi seluruh kehendak Allah dengan memberi dirinya masuk dalam baptisan air. Ya, kalau Yesus yang tanpa dosa masuk dalam baptisan air, kok saudara siapa? Baptisan yang tak menyelamatkan. Kayak Pak boleh begitu kalau kita Yesus yang bilang, bayangkan dia mau naik ke surga, pergi. Jadikan semua bangsa muridku, ajar, lalu baptiskan mereka. Yang bilang Yesus kok bayangkan Anda yang mengeluarkan itu. Yesus yang bilang itu perkataan terakhir sebelum dia berpisah dari murid-muridnya. Nah itu ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, lalu baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bayangkan, lalu itu Bapak dokter tadi tidak menganggap ini anak, ini Allah. Kok ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Ya, aduh. Coba kau saudara. Tunggu, pada terjadi. Terus
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Burung merpati bukan Roh Kudus. Yang sudah lihat semua burung merpati, kenapa ada Roh Kudus? Itu merpati, Roh Kudus. Waktu itu burung merpati yang turun, yang hinggap di atas pundak Yesus, itu lambang Roh Kudus. Karena itu yang disampaikan Allah kepada Yohanes Pembaptis. Lihat, kalau nanti waktu dibaptis dan orang itu melihat ada roh burung merpati turun, dialah orang itu. Itu sudah diberi pesan. Coba mana? Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengar baik-baik, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis menempatkan Yesus bukan cuma satu tingkat di atas dia. Bayangkan kalau dia berkata-kata apa? Aku tidak layak membaptiskan engkau. Karena membungkuk untuk buka tali kasut saja, Yohanes Pembaptis bilang, aku tidak layak. Sementara kalau saudara lihat silsilah cerita kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis, tampak mereka adalah kerabat dekat, bersaudara dekat. Kalau terangkan, halo bro, halo bro. Tuh, mau baptis, sudah masih kita baptis. Ini dia begitu menghormati Yesus. Tadi terakhir. Lalu baca pasal berapa? Yohanes 1 berapa? Yohanes 1. Ya, ini Yohanes penulis Injil, ya, murid Yesus, beda dengan Yohanes Pembaptis. Coba lihat Yohanes 1 ayat 29. Itu berapa? Ini ada kalimatnya. Ini coba lihat, ini catatan. Tadi kan kita baru lihat tadi catatan Matius ketika peristiwa terjadi di Sungai Yordan, ya. Coba saudara perhatikan di sini catatan Yohanes tentang peristiwa itu. Coba saudara lihat sebentar. Mana coba lihat, mundur sedikit. Nih ya. Jadi orang-orang waktu melihat Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis membaptis, ya. Orang-orang waktu itu tanya, mereka diutus oleh orang-orang Farisi dan semuanya, tanya, tuh kan? Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Ini Yohanes Pembaptis, dia mengakui dia itu siapa. Yohanes menjawab, tadi bagaimana? Yohanes menjawab mereka waktu mereka tanya, mereka protes seperti itu. Yohanes jawab, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Lalu ayat 9,
pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, apa dia bilang? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang tidak ada manusia saudara apa? Nabi, rasul, siapa bisa menghapus dosa dunia? Kenapa Yesus menghapus dosa dunia? Dia Tuhan dan dia Allah. Belum mati ini. Nah, dokter tadi itu dia cuma pakai satu ayat di Kisah Rasul. Ya. Waktu khotbah Petrus, ya. Kamu membunuh Yesus yang apa? Allah angkat menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dia bilang Yesus itu belum jadi Tuhan, nanti dia sobati baru jadi Tuhan. Kok itulah apa? Anak domba Allah. Tadi baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Ini Allah. Memang saudara, kalau orang saudara jago, ya, menjelaskan, mungkin sudah Tuhan menonton ke Samuel kalau bisa jawab. Kenapa saya? Ya sudah, kalau kita tidak bisa jawab, sudah jawab. Alkitab mau memberi penjelasan di situ. Ya sudah, saya cuma bisa menjawab sebatas yang Alkitab beritahu. Jangan coba pakai pikiranmu akhirnya menghasilkan teori baru. Ternyata teorinya sesat. Mungkin tampak bodoh, tapi selama saudara pakai Alkitab saja, saudara akan memberitahu kebenaran. Nah, bayangkan coba kalau sekarang saya bilang Yesus bukan juru selamat. Ternyata sesama benar. Ternyata bisa sudah so pandai. Atau gimana saudara? Kalau saya bilang ke saudara Yesus bukan juru selamat, saudara bilang apa? Saya so pandai. Coba saudara. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang hebat. Mengapa Yesus disebut Tuhan dan Allah? Bukan cuma karena dia menyembuhkan yang lumpuh, menceritakan yang buta, membangkitkan yang mati, tapi dia menghapus dosamu. Ulanglah, dosamu sudah diampuni. Orang selalu menganggap kalau mujizat terjadi baru memang dia sakti. Padahal Yesus itu Tuhan dan Allah, justru karena dia menghapus dosamu. Tidak bisa dilakukan oleh orang, oleh manusia siapapun. Cuma bisa dilakukan oleh dia. Kenapa? Dia adalah Allah itu sendiri. Cuma Allah yang mampu menghapus dosa siapapun. Gitu saudara. Coba lihat ini. Ini saudara, alasan mengapa Yesus itu dibenci ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Kenapa orang anggap Yesus menghujat Allah? Kenapa? Karena siapa yang tadi? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Gitu kan? Jadi kata Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, berarti dia pasti menghujat Allah. Dia kan orang. Saudara pikir saudara sedang baik-baik saja hidup di dunia ini? Tanda besar, tanda kedatangan Allah adalah penyesalan akan semakin hebat. Mengapa dia semakin hebat? Kenapa? Karena dia lebih dipercaya daripada kebenaran yang sejati. Itu
Apalagi kalau yang bicara pedagang miskin. Sama seperti Yesus waktu itu. Karena Yesus tidak diangkat. Wah, Yesus sobekin semua. Dan orang tanpa tidak percaya. Coba lihat tadi tadi. Coba sudah lihat di Lukas 5 ini, coba lihat ayat 21 ya. Terakhir itu boleh. Nah, ini peristiwa waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang, kemudian mereka membuka atap dan menurunkan orang itu. Dan Yesus sebelum menyembuhkan orang itu, Yesus ampuni dulu dosa itu. Melihat iman mereka, Yesus bilang, lihat ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata dia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah itu tadi. Maka orang-orang Farisi berpikir, dia pasti sudah mengucap Allah. Siapa dia yang mengampuni dosa? Kan cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Lalu coba setelah ayat 21 tadi 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kalau Yesus dengar perkataan mereka, saya juga bisa. Yesus tahu dalam pikiran. Sedang dosa dia sanggup ampuni, apalagi cuma mau tahu apa pikiran. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalan? Yang paling susah, yang dimulai orang beki, dosamu sudah diampuni. Kalau cuma bilang bangun dan berjalan, seketika itu juga dia bangun dan berjalan. Kalau dosa diampuni, tidak ada dokter boleh beki atau lembaga manusia manapun bisa mengampuni dosa, tidak bisa. Orang itu mesti minta ampun ke Tuhan. Nanti Tuhan yang ampuni. Nah, kalau membayar berapa sudah mesti minta ampun ke Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Ya. Jadi itu juga pemahaman orang-orang Farisi waktu itu. Ya. Lalu Yesus bilang ini, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia tadi, anak domba Allah, berkuasa mengampuni dosa, karena aku Allah. Maka dia supaya mau dipercaya bahwa aku mampu mengampuni dosa, mana mau dia dipercaya ke dia tuh? Mau dia dipercaya kalau nanti lumpuh berjalan, berjalanlah, angkat tilammu, bangun, angkat tempat tidur, langsung kuat. Bukan dia baru belajar berjalan, langsung kuat. Seketika itu juga terjadi. Seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Mengapa Yesus itu disebut Allah? Karena yang hanya bisa dilakukan Allah, Yesus melakukannya. Kalau cuma menyembuhkan dan yang lain, Petrus, Paulus, Beki, mereka membangkitkan orang mati, tapi mereka tidak mampu mengampuni dosa kepada orang Tuhan. Nah, ada yang apa? Waktu Yesus ajar murid-muridnya, dia bilang apa? Selama ini moni belum pernah berdoa dalam namaku. Nanti satu saatnya nanti kamu berdoa dalam namaku, dan doamu
akan didengar Tuhan. Tidak ada yang berdoa dalam nama Paulus. Kami berdoa haleluya amin. Nggak ada. Itu sesat itu benar. Demi nama Rona Yehova. Nggak ada. Sesat itu benar. Ya, mesti dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin. Gitu saudara. Segala sesuatu minta dalam nama Yesus. Petrus bisa mengerjakan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Paulus juga, Yohanes juga. Para rasul bisa melakukan mujizat, tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa seperti yang Yesus lakukan. Oh kasihan. Bagaimana Yesus kok dianggap manusia menjadi Tuhan? Yohanes Pembaptis sudah dipenuhkan Roh Kudus sejak dari kandungan pendeta itu. Jadi besar soalnya Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis sudah dipenuhkan Roh Kudus dari kandungan. Yesus itu dikandung dalam Roh Kudus. Ini Alkitab jelas kan? Maria mengandung Yesus mengandung dari Roh Kudus. Kecuali semua kata kita. Selama Alkitab kau akui adalah bukumu, nggak bisa lari saudara. Maka sebenarnya orang yang berkata bahwa Yesus bukan lagi juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Alkitab bukan bukumu, bikin buku baru sana. Kristen bukan agamamu, bikin juga agamamu. Kalau ada orang mematah, tahu kerja bikin rusak ini pemahaman kebenaran saudara. Oh Tuhan, supaya saudara tahu kita sedang hidup di masa yang paling akhir. Jangan bermain. Jangan meremehkan kebenaran yang masih diberitahu kepada saudara. Sekarang ada banyak khotbah, tapi belum tentu yang kau lihat itu adalah kebenaran. Ya. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dipenuhkan Roh Kudus dari kandungan. Bukan aneh. Saya periksa ada beberapa khotbah dia pakai papan tulis. Ya, kelahiran. Kan menurut beliau, Adam itu bukan dibentuk Adam lahir. You tahu kejadian pasal berapa? Ya mungkin pernah kejadian. Menurut beliau, Adam tidak dibentuk begini, Adam itu lahir. Jadi dia menyamakan kelahiran Adam dan kelahiran Yesus sama mulianya. Beliau bilang, apa kita dan dia sendiri? Udah pakai papan dia akan tulis gambar nama Adam, sini Yesus. Kelahiran mereka sama-sama mulia. Ini buku mana dia baca? Buku prasejarah atau buku apa? Karena Alkitab tidak pernah mencatatkan. Hanya karena Adam, Tuhan yang membentuk, bukan berarti Adam setingkat dengan Yesus. Nah beliau yang berkata waktu itu, Adam, Yesus dan Lucifer kakak. Yang saya cuma tahu ada Enos. Itu satu tawarisan itu yang saya tahu. Kalau Adam, Lucifer dan Yesus tidak ada di ayat. Coba kalau saudara tahu, bayangkan
setan bekerja keras. Kalau setan bicara di rumah perdukunan, nyanda ada orang Kristen mau dengar, nyanda ada pendeta mau dengar. Maka kalau pendeta bicara di kita, bicara di YouTube, apalagi tambah di pergelangan, bukan cuma sekedar pendeta, doktor ini, doktor lengkap dengan buku-buku hasil karya. Masih orang pasti ke sana. Sudah di pendeta itu sudah dagingan daripada kesetanan. Itu kesetanan saudara. Kelihatannya dia baca kitab pelan-pelan, tapi karena dia bicara di luar kebenaran itu kesetanan. Saudara mesti tahu kebenaran. Tuhan sangat menyukai hamba Tuhan itu, ya, terhadap dia untuk melihat kebenaran. Dia mesti beritahu kebenaran sebagai kebenaran. Dan Galatia 1. Lihat ini. Ayat 10. Kayaknya ayat 8 naik. Ayat 8. Oke, coba orang baca sama-sama. 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Siapa yang tertutup? Itu tadi. Dia malaikat turun dari surga. Apalagi cuma malaikat datang dari Jakarta. Apalagi cuma malaikat di YouTube. Kalau dia menyampaikan kepadamu Injil yang berbeda, tertutup. Ini ada buku saya ini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kami katakan sekali lagi, jikalau, bayangkan, jadi ini Paulus bilang ulang-ulang. Ya, jadi ayat 8 tadi itu pernah dia bilang, itu bilang apa? Seperti yang telah kami katakan dulu, sekarang katakan sekali lagi, ulang lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara mesti tahu, orang mati kalau cuma secara fisik, kalau dia mati di dalam berkat Tuhan, mati sebagai dalam Injil yang benar, mati dalam kebenaran, dia mati dalam berkat, maka namanya berbahagia. Kalau ini dia belum mati, terkutuk. Masih lebih baik orang belum mati, tapi dia mati dalam kebenaran dibanding orang itu masih hidup, tapi dia terus saja tinggal dalam kebenaran yang berbeda, dalam Injil yang sesat, memutarbalikkan Injil. Itu dia masih hidup, terkutuk. Jangan saudara cuma lihat orang yang musuh itu dia mati. Bukan. Biar dia masih hidup, terkutuk. Makanya ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Ada kamu cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ada kamu coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Lebih baik mati daripada hidup, lalu terus saja menyampaikan keinginan diri sendiri. Tuhan bilang apa? Di mimbar bilang apa? Bayangkan Yohanes Pembaptis jelas-jelas menentang
semakin bertambah, aku harus semakin berkurang-kurang. Itu perkataan Yohanes Pembaptis. Loh, kalau datang nyampe, gimana sih? Ini jelasan kita, bukan karangan saya. Soalnya oh iya, Yohanes 3 ayat 30 ya. Coba lihat supaya saudara tahu, jangan sampai pikir itu ayat apa, out of context. Coba lihat coba lihat ayat sebelumnya. Jawab Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis ya, ditulis oleh Yohanes Rasul, murid Yesus. Ya, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi waktu murid-muridnya datang dan bilang, guru, orang yang itu dia juga pembaptis orang di sana, dan ada banyak orang belum pergi di sana. Oh, Yohanes Pembaptis bilang, kamu tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya sesuatu kalau tidak dikaruniakan dari surga. Ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Bayangkan saudara, kalau ada pendeta yang meremehkan Mesias, masih sadar tidak saudara? Tidak ada nabi siapapun yang sama tinggi dengan Mesias. Yang tak punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis bukan sakit hati, tapi dia justru bilang sukacitanya penuh. Nah, itu perkataan kemudian, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini yang bilang Yohanes Pembaptis. Mau ngapain ini? Itu pendeta doktor yang kasih. Dia yang bikin kesimpulan, bukan kesimpulan Yohanes Pembaptis, bukan kesimpulan Yesus, bukan kesimpulan Alkitab, kesimpulan dia. Loh, apa otoritasnya? Hati-hati saudara, ya. Mari kita saling mendoakan. Jika kalau saya berdiri di depan sini, ya, saya tidak mengambil dan merampas otoritas yang sebenarnya milik Allah, milik Roh Kudus, milik kebenaran. Saya hamba Kristus. Dan ini pengakuan Yohanes Pembaptis. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Berkata-kata, siapa yang datang dari surga di atas semuanya. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Yang terakhir, bayar pasal 1. Yohanes pasal 1. Bayangkan ini dibantah. Mari Tuhan, benar-benar saya bisa tahan menangis. Tuhan, alangkah beratnya kebenaran itu. Dan terima kasih. Tolong hambamu dan jaga sampai akhirnya aku melihat Engkau.
Kalau orang yang di luar Kristen yang melawan ini, sudahlah, orang memang bukan pemimpin buku ini. Ini pendeta didukung oleh banyak orang, disukai dan mempengaruhi banyak orang. Oh saudara, saya cuma bisa menangis. Tolong apa? Menghargai tinggi-tinggi kebenaran. Lebih baik mati daripada menjadi penyesal. Saudara ingat kan Yesus bilang, daripada kau menyesatkan satu anak kecil, lebih baik kalau batu kilangan diikat di lehermu lalu kau ditenggelamkan. Yesus yang bilang, hati-hati kau menjadi penyesal. Coba-coba mengatasnamakan Tuhan, membicarakan kebenaran padahal itu aku tahu. Biarkan makin hari kau makin rusak. Sekarang, oh Tuhan tolong. Sebenarnya ada takut. Saya dengar ada pendeta yang langsung membahasnya soal itu, dan baru 2 kali dia ini. Tadi saya dengar, ya, ada yang langsung bilang pendeta itu sudah diancam oleh kelompok yang mendukung pendeta tadi. Saya bilang, oh Tuhan kasihan dia. Coba, ini loh perkataan Yesus tentang penyesatan. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, so itu tuh guru sekolah minggu, orang tua yang punya anak kecil, jangan main-main. Yang pikir kita kopi anak, tapi anak Tuhan dan kasih. Percayakan jadi anakmu. Ingat tanggung jawab pertumbuhan imannya, cara dia berpikir, cara dia menganggap Tuhan. Diberikan tanggung jawab itu kepadamu. Salah sendiri kalau saudara tidak menggunakan dengan benar. Karena lihat, ini bukan cuma pendeta, siapapun itu, berarti termasuk orang tua yang membiarkan anak kecilnya disesatkan. Tidak baik. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut. Kenapa sih itu, saudara? Saudara pikir gampang ini penyesatan? Sebenarnya lebih baik mati. Kalau masih ada merasa hidup benar, lebih baik mati daripada jadi penyesatan. Oke. Saya janji tadi Yohanes pasal 1. Boleh? Ayat 1. Ini saudara baca dan berbuat pakai iman. Karena ini pun dibantah. Ya. Mari kita baca sama-sama. 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Coba ulang. Kalau firman itu menjadi manusia, firman itu katanya kata-kata. Saudara saya mesti ini yang satu lagi lebih baik bilang. Firman itu kan kata-kata, perkataan Allah. Kalau perkataan Allah menjadi manusia itu mistis. Kata dari Yahweh bukan kata ini.
Itu mistis. Saya ingin tanya sebenarnya, kalau firman Allah berkata, jadilah langit dan bumi, mistis atau apa? Hah? Bukankah itu perkataan? Allah menciptakan segala sesuatu dengan perkataannya, dengan firman-Nya. Masa firman menjadi manusia dipertanyakan sekarang oleh pendeta yang berkata bahwa kita dalam bukunya? Saudara kira enggak? Setan kerja keras sama ini. Sekali lagi, kalau setan pekerjaan di hukum sana, sudah tak peduli. Tapi kalau dia menggunakan mimbar gereja, harusnya sekarang ini Tuhan berkata perjuangan kita terhadap iman kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau di sini masih ada yang tidak mau dengar, mana-mana Pak Angko. Coba kalau saya sering bikin pernyataan, Yesus bukan juru selamat. Oh, Tuhan susah saat masuk. Oh, nah, siapa yang bilang? Itu pendeta dokter. Oh, berarti itu orang diselamatkan. Nah, kan? Ini gila di atas yang gila. Habis pikir sudah benar tadi. Saya bilang, oh Tuhan, apa yang sedang terjadi? Yesus berfirman, tenang, dan laut pun tenang. Kok itu mistis? Bukankah itu terjadi secara ajaib? Bahwa dia suruh Lazarus keluar dari kubur setelah 4 hari. Yesus dan pakai apa? Hah? Ada pakai obat apa coba? Siapa yang diangkat Lazarus? Dia cuma bukan apa? Coba tuh. Nah, Lazarus keluar. Nah ini kalau Tuhan bilang mistik, ya mistik loh. Yesus cuma berkata, tapi karena dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri, jadi apapun dia bilang kepada sesuatunya ada apa-apa, hendaklah jadi gunung-gunung, jadi daratan, jadi apa? Jadi cakrawala, jadi benda-benda penerang. Kenapa dia bilang, ada pakai apa itu? Nah kalau saudara mau bilang itu mistik, ya mistik. Mana-mana tahu. Kalau saya menyebut seperti Alkitab bilang, dia ajaib karena dia pencipta, bukan mistik. Jadi untuk firman menjadi manusia, loh, orang di luar Alkitab yang mempertanyakan, kalau Tuhan percaya. Ini kebenaran. Bertobat, jaga hati, baca Alkitabmu, baca dengan serius, baca dengan sepenuh hati, beribadah kepada Allah, hormati Dia, juga selamat kita, tak tergantikan, tak terkatakan. Justru saya mendengar dan melihat fenomena ini, saudara. Saya justru, oh Tuhan, terima kasih banyak, aku adalah hamba-Mu. Terima kasih banyak, tolong jaga aku Tuhan, sehingga tidak ada satu titik penyesatan lolos keluar dari itu. Tuhan, dijauhkan kiranya. Biar kita doakan Yoko, dapat asal kebenaran sejati yang disampaikan kepada kita. Kita berdoa semoga tidak banyak orang yang setuju dengan pernyataan yang orang itu buat, tapi biarlah justru dengan pernyataan yang diperbuat orang-orang yang tersadar dan kemudian, oh Tuhan, ternyata aku sedang mengikuti penyesalan.
Semoga itu terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, saudara mesti tahu nubuatan Yesus. Tanda akhir zaman menyesalkan, kemudian apa? Banyak orang akan murtad. Ya. Memurtad dari mana? Penyesalan. Akhirnya orang tidak mau taat kepada kebenaran, mengikuti apa yang tidak benar, berbelok motivasinya, sehingga akhirnya Tuhan tidak lagi menjadi sasaran ibadah. Tapi orang cuma cari-cari Tuhan berjanji, kalau dia ini mau berjanji, mau ibadah ini mau, semua ini mau. Maka kalau sakit, Tuhan, bukankah Engkau berjanji menyembuhkan kalau aku berdoa? Bukankah Kau akan memberi roti dan bukan ular? Aku lebih suka ular toh. Tuhan lempar salah ular. Yang saudara minta ular. Tuhan mau kasih roti, mana lebih suka ular? Tuhan mau kasih roti, saudara lebih suka batu. Dia kasih batu. Yang Tuhan kasih saudara angkat batu. Saudara kan bagi itu. Karena yang itu terlalu mau, terlalu angkat itu batu. Padahal itu roti Tuhan itu. Tuhan tahu bagaimana membuat orang itu datang kepadanya. Dia tahu kan dia mengasihi kita. Sekali lagi saudara, ya, kebenaran akan terus dibicarakan selama saya masih hidup. Nah, saya berdoa Tuhan, berkati Tuhan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Bayangkan untuk ini belum nanti 7 bulan, ke 7 tahun baru setahun. Itu saya berperiksa. Sudah berperiksa dan tadi kita 7 hari viral. Oh Tuhan, ya untuk baru 7 hari. Ya, ini bagus kalau saudara memakai status tulis Yesus Tuhan dan Allahku. Itu jadi status bulan ini. Sudah ada kebenaran yang lain. Yang gampang tuh cuma tulis itu. Dan masalahnya sekarang bermain. Kalau Kristen saja sudah mau mengakuinya. Aduh saudara. Nah ini bilang dia. Tadi saya baca tadi apa? Ada kelompok Muslim tulis, Pak, teruslah Pak seperti itu. Kami ada di belakangmu. Ya memang betul, benar tulis. Ada seperti itu saudara. Video pertama kali waktu saya buka itu kelompok sekapunya membahasnya. Loh, senang sekali. Kenapa? Loh ternyata kan betul Yesus bukan juru selamat. Apa juga gue bilang gitu. Mau kan? Hancur Kristen. Nah, Kristen mana? Ya. Hamba Tuhan tetap masih mengasihi kebenaran, masih mengasihi kita. Kalau tidak pernah bisa menghancurkan iman itu di hati. Ya, tubuh ini bisa hancur, tapi iman ada di hati. Ia akan tetap teguh selama-lamanya, menjadikan Yesus Tuhan Allah, Juru Selamat, Gembala yang aku. Bayangkan saudara, Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Dan pendeta itu bilang, Yesus itu bukan gembala yang baik. Gembala yang baik bukan Yesus, Juru Selamat bukan Yesus. Apa yang tadi berarti? Yesus bukan Allah. Dia bukan terang. Yesus bukan terang. Oh dia itu terang. Felix terang, terus terang. Yesus bukan terang. Yes. Betul? Yang boleh dulu ya. Terus berdiri sebelah. Oh haleluya. Mari bersyukur, bersyukur. Tuntut matamu dan syukuri. Engkau masih memiliki hati yang mengasihi kebenaran, yang mengakui kebenaran. Bersyukurlah. Bersyukur.
Tolong ya, terus setia kepada tolong kami terus terjaga di dalam Engkau Tuhan, di hati kami, di pikiran kami, di hidup ini. Tuhan, firman-Mu adalah segala tolong kami mengasihi kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan Engkau di dalam doa, di dalam firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, membuat kami makin mengasihi, tidak hanya membaca merenungkannya, tapi kemudian menghidupinya setiap waktu. Terima kasih, tolong kami terus taat, terus tekun, setia sampai selama-lamanya. Kasihani, oh Tuhan, memang penyesalan harus ada. Engkau yang berkata seperti itu. Tentu tolong gereja-gereja, tolong hamba-hamba-Mu untuk kasihan. Bahwa kami semakin berhati-hati, Tuhan. Kasihan di gereja, kasihan di umat-Mu di mana-pun itu. Kasihan dengan mereka yang merindukan kebenaran. Mereka semua dipimpin pada kebenaran yang sejati dalam nama Yesus. Tuhan, rebut orang-orang itu bagi-Mu, bagi kerajaan. Datanglah Tuhan Yesus. Sekali lagi, oleh hidup kami, biarkan hidup umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan kekuatan Roh Kudus jadi bagian-Mu sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita, umat kesayangan. Datanglah Tuhan, Engkau mengasihi-Mu lebih. Terima kasih. Akhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin.